Hai semuanya, semak duri jadi raja atas pohon yang lain. Ini terjadi dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-9. Gideon, jasanya besar menyelamatkan seluruh Israel dari penindasan orang Midian. Dan seluruh Israel minta dia jadi raja atas Israel. Tetapi Gideon menolak dan berkata, tidak, Tuhanlah raja atas Israel. Kalau aku ini seumpama pohon, lebih baik aku berbuah saja. Mendatangkan hal-hal yang manis, yang baik memberkati rakyat, sudah cukup. Jabatan gak terlalu penting. Gideon dan anak-anaknya punya sikap demikian, kecuali satu. Anak dari gundiknya Gideon, yang sebetulnya tidak punya hak untuk mewarisi tahta ayahnya. Abimelek namanya, dia berambisi jadi raja. Lalu dia berkomplot dengan penduduk kota Sikem, kota tempat asal di mana ibunya dilahirkan. Nah, kan keren nih. Kalau raja atas seluruh Israel, ibu surinya berasal dari kota Sikem. Tua-tua kota itu berpikir, wah kota ini jadi kota yang penting di Israel. Lalu mereka membiayai niat busuk Abimelek untuk membayar pembunuh-pembunuh bayaran. Dan kemudian mereka membunuhi anak-anak Gideon. Mereka nggak tahu berterima kasih pada jasa Gideon dan anak-anak sahnya dari permaisuri atau dari istri resminya. Apa yang terjadi? Salah satu anak Gideon lolos dari maut, namanya Yotam. Abimelek jadi raja akhirnya, tapi Yotam berdiri di atas gunung dan dia berkata kepada penduduk kota Sikem, sekali waktu pohon-pohon mencari raja. Mereka datang pada pohon zaitun, pohon anggur, pohon ara, ayo jadi raja atas kami. Ketiga jenis pohon itu berkata, enggak, kami fokus saja. Yang penting kami berbuah memberkati semua orang. Tapi pohon-pohon itu nggak puas, punya ambisi, datang pada semak duri. Ayo semak duri, jadilah raja atas kami. Nah, apa yang terjadi? Semak duri itu akan mematikan kalian semua, kata Yotam. Ini teguran yang keras. Apa yang terjadi? Abimelek digambarkan sebagai semak duri itu. Orang-orang Sikem digambarkan sebagai pohon yang mencari raja tadi. Dua-duanya punya kepentingan. Yotam menegur keras penduduk kota Sikem. Kalian nggak tahu balas budi. Nggak tahu berbuat baik malah berbuat jahat kepada keluarga ayahku. Kalian akan memakan hasil apa yang kalian tabur. Semak duri itu akan mencelakai kamu. Mereka lupa, semak duri itu prinsip hidupnya, yang penting dia hidup, yang lain mati nggak apa-apa. Bahkan dalam firman Tuhan dikatakan kalau benih jatuh di tengah-tengah semak duri, benih itu tumbuh sebentar, mati, terhimpit. Semak duri itu pokoknya yang penting dia hidup, yang lain mati, dia nggak masalah. Apa yang terjadi? Yotam sedang menegur penduduk kota Sikem. Kalian pikir Abimelek baik sama kamu? Dan Abimelek kamu pikir orang Sikem dukung kamu? Kalian sama-sama pengkhianat. Dua-duanya akan saling serang, saling menghancurkan. Teguran keras ini akhirnya terjadi. Orang-orang Sikem dan orang-orang Abimelek mereka saling serang, saling menghancurkan, hancur sendiri. Saudara sekalian, di dalam kehidupan ini, kadang kalau kita punya kepentingan, kita bisa salah menilai orang. Orang yang tampak sangat baik buat kita, bisa saja dia bisa memberi pengaruh yang buruk kepada kita. Tapi orang yang mungkin kita pikir sangat jelek, bisa saja ternyata dia adalah yang baik buat kita. Jadi hati-hati dalam menilai orang. Kenapa? Karena kepentingan ketika itu memenuhi pikiran kita, kepentingan kita, keinginan kita itu mempengaruhi penilaian kita kepada orang lain. Jadi jangan seperti Abimelek, jangan seperti penduduk kota Sikem, tapi jadilah seperti Yotam bin Gideon. Yotam anaknya Gideon yang bisa menilai dengan benar, yang bisa membuat keputusan dengan benar. Jangan sampai kita dirugikan, dicelakai oleh keputusan-keputusan yang kita buat sendiri. Pikirkan dengan benar, lihat firman Tuhan. Ketika ambil keputusan, renungkan sungguh-sungguh, ambil tindakan yang benar sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab, dan kita akan diberkati. Tuhan mengasihi saudara sekalian.